Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyul awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum wa salatu wassalam ala sayyidina maulana Muhammadil qail wa khairu nisa'iha Khadijah wal qail aydan laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatil mahdiyin wa azwajihi allati tasharrafna bi isyrati sayyidil mursalin khususan sayyidatuna sayyidah al-kubra sayyidah Khadijah al-kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat ya bi'atsati rasuli rabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala temukan lagi kita malam ini. Tempat ini itu Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan sekaligus setiap bulannya pembacaan menakib Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi kita semua dan orang-orang yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun keistimewaan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau adalah orang yang termasuk orang yang daripada ahlud darak, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya ummana Khadijah, dengan menyebut wahai ibu kami Sayyidah Khadijah, atau ya ummana Khadijah sebanyak 3 kali, maka hadirlah beliau. Jadi banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala daripada termasuk ahli darak itu banyak yang apabila ditawassuli mereka datang, baik dari kalangan habaibnya atau dari kalangan kiainya atau masyayikhnya. Banyak dari mereka yang apabila ditawassuli mereka hadir. Dan orang yang bertawassul itu adalah orang yang meminta kepada Allah dengan pelantara orang yang dekat daripada Allah. Bukan kita meminta kepada orang yang ditawassuli, bukan. Kalau yang kayak inilah, kita misalkan memanggil, menyuruh Syekh Saman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, atau yang lain, Habib Abu Bakar Adan misalkan dari kalangan habaib misalkan, atau Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrujud misalkan, atau Habib Abdullah bin Al-Haddad, termasuk daripada orang yang ditawassuli yang hadir juga. Nah, kita memanggil mereka, menyuruh mereka itu secara hakikatnya itu memanggil Allah Ta'ala, menyuruh Allah Ta'ala. Karena di dalam hakikatnya yang mempunyai asma itu hanya Allah Ta'ala saja. Selain daripada Allah Ta'ala tidak ada memiliki asma. Jadi setiap kita memanggil nama wali Allah Ta'ala, terpanggil asma Tuhan. Jadi secara hakikat kita memanggil para wali Allah Ta'ala itu secara hakikatnya terpanggil nama Tuhan. Karena tidak ada yang mempunyai nama daripada makhluk, ya kan, kecuali Allah Ta'ala saja yang punya. Selain daripada Allah Ta'ala, ya kan, selain daripada Allah Ta'ala berarti makhluk, ya kan. Makhluk tidak ada mempunyai nama. Yang mempunyai nama, ya kan, nang wahdatul sifat, wahdatul asma itu cuma Allah Ta'ala. Selain daripada Allah Ta'ala tidak punya nama. Jadi kita memanggil wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ya baik namanya ya Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, ya Syekh Saman Al-Madani atau yang lainnya, itu sama hakikatnya kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya kada ada syiriknya. Kada syirik. Kenapa? Karena hakikatnya memanggil asma
asma Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha adalah orang yang mendapatkan anugerah, yaitu liqa wa liqa. Apa maksudnya liqa wa liqa? Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah empat macam umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama liqa wa liqa. Mereka bertemu Nabi di surga, bertemu Nabi. Termasuk daripada liqa wa liqa Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha. Sidin liqa wa liqa, di dunia bertemu Nabi, di akhirat bertemu Nabi. Adapun yang kedua daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liqa wa ghairu liqa. Liqa wa ghairu liqa. Mereka hidup sezaman dengan Nabi, bertemu Nabi, melihat Nabi. Wa ghairu liqa, tapi di akhirat kada berkumpul Nabi, kada bertemu Nabi. Tapi sejaman hidupnya dengan Nabi, melihat Nabi. Siapa mereka? Qabilah, Abu Jahal wa Abu Lahab. Ya, karena liqa fi dunya wa ghairu liqa fil akhirah. Bertemu di dunia tapi kada bertemu di akhirat. Ya, itu golongan yang kedua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ghairu liqa wa ghairu liqa. Di dunia ya kan sudah kada bertemu, ya kan, di akhirat kada bertemu, ya kan, ghairul liqa fid dunya wal akhirah, tidak bertemu di dunia dan akhirat. Siapa mereka? Qabilah kafirin, qabilah orang yang terhalang daripada rahmat Allah Ta'ala. Mereka hidup ya tidak berjumpa dengan Nabi, di akhirat kada berjumpa lawan Nabi. Adapun golongan yang keempat ghairu liqa wa liqa. Ghairu liqa fi dunya ya wa liqa fil akhirah. Di dunia tak sempat bertemu Nabi, kada suah berjumpa Nabi. Tapi di akhirat bertemu Nabi. Siapa mereka? Hum ummah Sayyidina Muhammad. Mereka adalah umat Sayyidina Muhammad. Ya. Adapun orang yang bertemu Nabi, di akhirat bertemu Nabi, para sahabat Nabi. Termasuk Sayyidah Khadijah liqa liqa. Beliau adalah orang yang berjumpa Nabi di dunia, di akhirat bertemu Nabi, berjumpa Nabi, berkumpul Nabi. Dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Golongan yang kedua, mereka adalah bertemu Nabi, tapi di akhirat kada berkumpul Nabi. Qabilah Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab bertemu Nabi. Ya, menjumpai Nabi, tapi di akhirat kada berjumpa lawan Nabi. Sezaman dengan Nabi. Ada juga mereka yang di dunia tidak bertemu Nabi, di akhirat pun tidak bertemu Nabi. Siapa? Mereka yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tapi dalam keadaan tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan iman lawan Allah Subhanahu wa taala, dan iman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia tidak bertemu Nabi, di akhirat kada bertemu Nabi. Yang keempat adalah ya ghairu liqa fi dunya wa liqa fil akhirah. Di dunia tidak pernah jumpa Nabi, tapi di akhirat jumpa Nabi. Siapa? Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang beriman lawan Nabi Muhammad. Nah, kita tidak suah jumpa Nabi, kita kada suah bertemu Nabi. Ya kah?
Kada suah bertemu Nabi, mudah-mudahan liqa fil akhirah. Wala siyama liqa fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi di akhirat. Wala siyama lebih-lebih ya kah? Liqa fid dunya wal akhirah. Berjumpa di dunia dan akhirat. Dan perjumpaan kita ini di akhirat, perjumpaan kita ini Nabi itu sudah merindukan kita sebelum kita ada nih, Nabi sudah rindu kita. Sebelum kita lahir, ya kah? Sebelum kita ada, Nabi itu sudah merindukan ke kita. Merindukan ke kita. Sebelum kita rindu lawan Nabi, Nabi dahulu rindu lawan kita. Padahal kita banyu air mandinya aja kan ada masih lagi. Ya kah? Nabi sudah merindukan. Nabi sudah merindukan lawan kita. Jadi Nabi itu bukan sekedar merindukan untuk bertemu umat sidin, bukan sekedar itu aja. Nabi kita itu ya kah? Bukan sekedar rindu, tapi sayangnya lawan umat itu luar biasa. Ya kah? Disebutkan di dalam cerita ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha bangun dari tidur. Ternyata setelah bangun daripada tidur, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah SAW sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dalam keadaan menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis itu luar biasa lah. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Bahkan saat disebutkan itu sampai nebasah janggut nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Tak isak Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Setelah selesai menangis, ya kah? Selesai yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai suamiku, mayu bekik, apa yang membuat pian menangis?" Ujar Nabi, "Aku mendoakan umat. Aku ini mendoakan keselamatan, pengampunan daripada Allah untuk umat." Ya kak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum kita rindu Nabi dulu rindu ulang kita. Sebelum kita menangisi Nabi dahulu menangisi kayak kita. Sebelum kita tuh menangisi atas kesalahan dosa yang kita perbuat lawan Allah, Nabi dahulu menangisakan supaya kita dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita khawatirkan kita di golongan yang keempat, ya kah? Ghairul liqa. Kada bertamu lawan Nabi, jangan sampai keadaan kita ini wa ghairul liqa fil akhirah. Tidak berjumpa juga lawan Nabi di akhirat. Ya kah? Kada berjumpa juga di akhirat. Nah, kita inginkan dunia sudah di dunia gini kada berjumpa Nabi, di akhirat barang berjumpa lawan Nabi. Dan salah satu daripada jalur untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca menakib Sayyidah Khadijah, itu jalurnya salah satunya. Jalur ya kah? Untuk mendekatkan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena janji Nabi siapa yang mencintai Khadijah maka kau mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Itu jalur untuk berjumpa lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalur. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah di akhirat kainat itu dikisahkan dalam kitab tuh. Di akhirat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari izin kepada umat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemegang kunci surga, orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, tapi nang berdahulu masuk umat sidin. Kecuali habis umat sidin, hanya sidin masuk. Sampai-sampai para malaikat azab itu mengulimakan, menyembunyikan supaya Nabi Muhammad ini kada mendengar rintihan umatnya nang berdosa masuk ke dalam neraka. Kenapa? Amun kedengaran Nabi besar Muhammad SAW, maka Nabi SAW sujud, ya kak, minta lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah taala, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Saking sayangnya Nabi lawan kita ini inilah
dikulimakan umat Nabi nang berdosa-dosa atau nang masih la ilaha illallah ada dalam hatinya, tapi ingin dimasukkan Allah Ta'ala dahulu ke dalam neraka, itu dicari ijulah Nabi. Dan mereka itu dikulim, ya kan, oleh oleh para malaikat itu dikulim. Tahu dikulim lah, disembunyikan supaya Muhammad ini kada tahu. Karena kalau Nabi Muhammad SAW tahu, selesai sudah urusannya. Karena umat Nabi SAW itu yang ketiga golongan, masuk surga bighairi hisab. Habis itu pulang, ya kan, mereka mempunyai dosa akan tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Golongan yang ketiga, ya kan, mereka melampaui batas akan tetapi, ya kan, ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW dalam hatinya, mereka pun masuk surga. Akan tetapi, ya kan, namun ada dosanya sebelum diampuni oleh Allah Ta'ala, diadab dulu tapi masuk ke dalam surga. Makanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada di dalam hati seseorang, ya kah, ketika dirinya masuk ke dalam neraka karena sebab dosa inya, untuk penebusan dosa inya sebelum inya masuk ke dalam surga, hati itu kada terbakar. Kenapa? Karena mengandung kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kada terbakar. Selain daripada hati terbakar, kecuali hati. Kenapa hati kada terbakar? Karena mengandung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam aja beratus-ratus tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis Nabi Allah Adam itu bertahun-tahun. Seandainya tangisan Nabi Allah Adam itu tuh dikumpulkanlah dengan tangisnya seluruh dunia, ini kan apa-apanya. Bahkan disebutkanlah dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhibun Nafais, itu disebutkan seandainya tangisan seluruh umat seluruh orang yang ada di dunia ini menangis dibandingkan dengan tangisannya Nabi Allah Nabi Allah Syuaib, masih banyak Nabi Allah Syuaib, dan tangisnya Nabi Allah Syuaib dan seluruh penduduk, ya kan, itu digabungkan dibandingkan dengan tangisnya Nabi Allah Nuh. Bukan Syuaib tadilah Nabi Allah Daud, bukan Syuaib tadi Nabi Allah Daud. Seandainya tangisnya seluruh penduduk bumi dan Nabi Allah Daud tangisannya itu dibandingkan dengan tangisnya Nabi Allah Nuh, masih banyak tangisan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan seandainya tangisan seluruh penduduk bumi dan tangisan Nabi Allah Daud dan tangisan Nabi Allah Nuh dikumpulkan dibandingkan dengan tangisan Nabi Allah Ibrahim, masih banyak tangisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya tangisan-tangisan itulah tangisan Sayyidah Siti Hawa itu menyesali daripada dosa yang diperbuat. Tangisan sidin itu banyunya itu tumbuh menjadi kayu pacar dalam kitab Nuzhatul Majalis lah. Sedangkan tangisan Nabi Allah Adam itu menjadi pohon cangkeh, itu dalam kitab situ, ya kah? Tapi tangisan orang yang dilaknat Allah Ta'ala seperti iblis, tangisannya iblis itu tangisannya menjadi buaya, salah satunya di situ disebutkan. Nah, buaya itu salah satu tangisan daripada iblis. Dalam kitab Mu'idul Usfuriyah disebutkan, ya kah, buaya yang di laut itu adalah dosa-dosa orang yang orang-orang yang diambil oleh Allah Ta'ala dosanya, ya kah, bagi orang yang sakit diambil dosanya, ya karena sabar daripada sakitnya, dosa tersebut, ya kah, tidak dikembalikan kepada orang sakit tapi dibuang ke laut, dan itu menjadi buaya. Nabi Allah Adam itu menangisnya luar biasa kepada Allah Ta'ala beratus-ratus tahun, bahkan, ya kah, berpisah dengan Siti Hawa sekian tahun, ya kah,
kadang melihat ke langit, ke atas ratusan tahun supan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala turunkan, menangisnya sudah, minta ampunnya sudah, sujudnya sudah lawan Allah Subhanahu wa taala, Allah kadang mengampuni. Ya kan? Dapat ampunan Nabi Allah Musa tersebut dikarenakan Nabi Allah Musa membawa Nabi Muhammad di dalam doa. Itulah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Adam berdoa, ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad ampuni dosa ulun. Ujar Allah taala bertakun, wahai Musa, di mana ikam tahu lawan Muhammad padahal Muhammad belum aku ciptakan wujudnya. Di mana ikam tahu? Kata Nabi Allah Adam, tadi salah hal sambatlah. Kata Allah Taala, wahai Adam, ikam di mana tahu dengan Muhammad padahal Muhammad tersebut wujudnya belum aku ciptakan. Kata Nabi Allah Adam, ya Allah, ulun mengetahui Muhammad tersebut ketika ulun berada di surga, ulun melihat di tiang-tiang surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disitulah ulun berpikir, ya Allah, tidaklah nama seorang makhluk bersanding dengan Rabbul Izzah terkecuali makhluk tersebut adalah makhluk istimewa, makhluk yang luar biasa. Maka dari itu, ya Allah, ulun bawa nama Muhammad di dalam pengampunan ulun terhadap dia. Pengampunan dosa ulun, ya, ulun bawa nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wahai Adam, jikalau engkau berdoa kadang membawa nama Muhammad, maka ikam masih belum aku ampuni. Tapi barakat ikam membawa nama Muhammad, maka dosa ikam aku ampuni. Membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi dalam surga itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tulisannya. Makanya yang kita simpan bujur-bujur, kita pegang bujur-bujur sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Makanya dalam talqin disebutkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan pian dengan perkataan yang tetap sebagaimana pian telah menetapkan perkataan tersebut. Apa perkataan tersebut yang pian tetapkan di dunia? Bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu orang berlakin aja kalau lebih mendengar. Ya kan? Amun itu kalau sabit perkataan yang tetap itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu masih ada dalam dirinya, dalam hatinya, mati, jaminannya surga. Nyakah jaminannya surga. Meskipun seandainya ini masuk neraka dulu karena penebusan dosa, tapi ujungnya masih surga. Makanya ketika para orang-orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi mereka mempunyai dosa, mereka diazab dulu di dalam neraka Allah Ta'ala untuk penebusan dosa. Ketika sekian tahun, ribuan tahun, triliun tahun mereka disiksa untuk penebusan dosa, setelah habis masa dosanya, mereka dikeluarkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Ketika penghuni neraka yang tidak ada iman di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melihat mereka yang ada iman keluar daripada neraka, mereka yang tidak punya iman menggigit tangannya, dimakan, ada terasa, tumbuh lagi, digigit lagi, habis, tumbuh lagi, begitu selanjutnya. Kenapa? Penyesalan yang luar biasa yang mereka rasakan. Selagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di dalam diri, surga jaminannya. Makanya bagi mereka yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada, tapi mereka punya dosa, ya kah? Penebusan dosa dulu disiksa dalam neraka, habis sudah masanya, mereka dikeluarkan daripada neraka, hitamnya luar biasa. Setelah itu dibawa ke Telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Telaga Kautsar dimandikan, habis tuh luntur tuh hirang, ada lagi tuh hirang tuh, habis dah, bersih. Ya.
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dan itu di Maulid Tiba ada. Sepertiga umatku masuk surga bigiri hisab, bicara Nabi, sepertiga ini. Yang terakhir nang ini selagi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di dalam dirinya, ini masuk surga. Makanya bagi orang yang beriman lawan Allah, keuntungan ganal, keuntungan besar itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Iman ini kan sembarangan lah. Bagi orang-orangnya hanya yang Allah kehendaki, nang diberi Allah Ta'ala itu orang-orangnya aja. Ada sabarataan diberi Allah Ta'ala iman lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, nangin yang perlu dijaga nih, di iman nangin yang perlu dijaga. Kita menjaga supaya mati itu nah kayak apa caranya supaya membawa iman? Supaya mati membawa iman. Karena kalau sudah mati dalam keadaan membawa iman, jaminannya surga meskipun ini masuk ke neraka dahulu. Tapi kalau iman kadada, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selawasan. Makanya seandainya lah penduduk neraka atau api neraka itu dijadikan ya diganti dengan api dunia, guring penduduk neraka tuh gawinnya neraka. Ini api neraka, ini api dunia. Api neraka ini diganti dengan api dunia. Niscaya penduduk neraka ini ya ketika dibakar dengan api dunia, penduduk neraka ini guring. Ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Nah, kita inilah golongan yang keempat, ghairul liqa wa liqa, mudah-mudahan wa liqa fil akhirah. Wala siyamu wa liqa fid dunya. Nah, itu. Golongan kita ini kada bertemu loh Nabi di dunia sudah. Jangan sampai kita bertemu di akhirat. Makanya kita di majlis ini, di majlis nina, bukan kita hendak berharap-harap atau merasa kita lebih hebat daripada orang lain, kada. Atau kita merasa kita di majlis ini lebih bersih daripada orang lain, kada juga. Atau kita duduk di majlis ini ya merasa lebih berilmu daripada orang lain, kada juga. Kita di majlis ini ya kita ini mengakui bahwa kita ini hendak memperbaiki diri. Hendak memperbaiki diri, bukan mengakui bahwa kita ini baik diri, tapi kita hendak memperbaiki diri. Yang dahulunya kita kada tahu lawan Nabi, kita hendak tahu memperbaiki diri ngarannya. Nang dahulu hukumnya kada tahu, jadi tahu memperbaiki diri. Ya kan? Jadi orang yang hadir di majlis mana saja kah, nang ada di situ majlis itu ya inya sadar bahwa inya itu rigat, sadar inya itu kotor, sadar bahwa inya itu banyak dosa, sadar bahwa itu ini dalam kejelekan, makanya inya hendak membersihi, makanya inya hendak membagusi, makanya inya hendak memperbaiki. Itulah. Jadi kita yang hadir majlis ini jangan merasa jangan merasa tuh bang sudah yang lebih daripada orang lain. Karena kita di majlis ini untuk memperbaharui diri itu aja. Salah satunya juga. Allah Rabbi. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggui umat sini itu ditunggui. Ditunggui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga Haud, Nabi menunggui di surga, menunggui juga. Habis itu pulang di padang mahsyar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunggui, menghadangi ke umat. Makanya tanda umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tandanya itu ya tanda mereka tuh ada
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminandui umatnya sendiri, itu ada tanda. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pian meminandui umat pian, sedangkan manusia dikala itu banyaknya luar biasa. Para sahabat itu takut. Ujar Nabi SAW menjawab, ya kah? Kira-kira seandainya ikam itu berisi kuda sekian banyaknya, dan itu kudanya berwarna hitam semuanya, terkecuali ada kuda satu berwarna putih. Kira-kira ikam kenal enggak? Kata sahabat, kata Nabi kepada sahabat, ya Rasulullah, ulun mengenali, ya kah, di antara kuda-kuda hitam ada situ kuda putih, ulun pasti mengenali kuda putih tersebut. Begitu juga kata Nabi SAW, aku pun mengenali umatku kayak itu juga. Di mana? Min atharil wudu, bekas wudu umatku itu nang bercahaya kaina. Disitulah Nabi SAW meminandui ini umatku. Kenapa? Atharil wudu, bekas wudunya ada, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, batisnya bercahaya. Cahaya bekas apa? Bekas, ya kah, bekasnya baudu itu bercahaya. Jadi kah, sampai efek samping orang baudu di dunia ini bukan sekadar mencerahkan, menyamankan otak saja, bukan mencerahkan wajah saja, bukan untuk menyamankan ya kah otak saja, bukan mendinginkan otak saja, bukan menghilangkan stres saja, tapi efek samping bagi orang yang kekal di dalam wudu di akhirat dipinandui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan asaril wudu tadi itu. Nabi pinando bekas wudu itu bercahaya dia nanti. Ya kak. Situ Nabi pinando, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Sebagaimana Nabi meminandui, ya kak, 1000 di situ kuda nang hitam, 1 nang putih. Siapa nang kada pinando ulah nang putih? Itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pinandul umat. Asaril wudu ada, asaril wudunya ada, bekas wudu itu ada. Semakin banyak orang situ baudu, semakin banyak asaril wudunya nanti, semakin jelas cahayanya. Ya kan? Maka kamunya kita mendatangi Nabi lah, kada bakalan tetamu. Kita ini mamun mendatangi Nabi nanti, ya kan, kada bakalan tetamu. Tapi kalau Nabi mencari umatnya pasti tetamu. Itu kemuliaan Nabi. Ya kan? Itu kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mencari ke umatnya masih tetamu. Jadi asarul wudunya ada, asaril wudunya ada. Jadi amunnya kada sembahyang tuh kayak banak baudu. Maka sembahyang ini kan salah satu syarat sah sembahyang harus baudu, suci badan, ya kan? Suci badan, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi amunnya kada sembahyang min aina, ya kan, dari mana timbulnya asar wudu itu, dari mana? Sedangkan ya asar wudu itu, ya kan, nanti di padang mahsyar itu mencerahkan ke anggota wudunya. Disitulah nang Nabi SAW pinandu lawan umatnya. Jadi amunya jarang baudu, itu aja sudah namunya jarang baudu. Kira-kira Nabi SAW itu pinandu kah kada kah? Amunnya Nabi kada pinandu, takut kita menjadi golongan ya kah nomor 2, yaitu ya kah ghairul liqa fid dunya wa ghairul liqa fil akhirah. Di dunia sudah kada bertemu Nabi, di akhirat tambah kada bertemu Nabi. Kenapa? Dikarenakan kita seorang ya kah untuk menjadikan tanda dikenal Nabi itu kita kena menggawi. Jadi tanda dikenal Nabi salah satunya ya min asaril wudu tadi itu. Min asaril wudu, bakas baudu. Itulah. Ini enggak ada baudu. Ya Allah. Jadi kita tuh melihatlah wajah-wajah orang yang soleh itu nang baudu batal tuh. Dibandingkan wah kita nih nah.
lawan mau orang-orang soleh itu lain, biar kada sama. Meskipun hirang bubuhan sidin tuh nah, orang-orang soleh itu meskipun hirang, tapi ketika melihat wajah situ nyaman hati. Kenapa? Karena situ asaril wudunya, bakas wudunya itu nampak cahayanya itu nampak. Ya kah? Amun kita nang jarang baudu nang ini muha sudah pas-pasan kayak itu kah? Ya lebih jarang baudu biaya sudah hirang. Oh my, tambahnya gitu. Kucing gin uling-uling melihat kucing aja nama uling aja kucing. Allah Rabbi. Itulah. Mudah-mudahan kita nang berkat Sayyidah Khadijah nah. Orang yang bertemu dengan Nabi di dunia, bertemu Nabi di akhirat, berkumpul Nabi di dunia, berkumpul Nabi di akhirat. Mudah-mudahan kita nang kada tamu Nabi, tatamui Nabi nang hidup di akhir zaman ini, mudah-mudahan di akhirat berkumpul dengan Nabi, tatamu Nabi berkat Sayyidah Khadijah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah. Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha termasuk daripada waliyatullah. Seorang wali Allah taala. Seorang wali yang luar biasa. Umat Nabi, bini Nabi, memperjuangkan Nabi, maumpati Nabi, babinian yang pertama kali imani Nabi. Habis itu orang yang mendapatkan salam daripada Allah melalui malaikat Jibril. Ya kah ini. Ya kah walinya Sayyidah Khadijah ini wali kenal. Wali kenal luar biasa. Ya kah. Bahkan setiap zaman itu ada wali. Ya kah. Di setiap zaman itu ada wali. Anna adadul awliya fi kulli zaman la yanqusuna min an adadil anbiya. Sesungguhnya jumlah para wali itu dalam setiap zaman tidak berkurang dari jumlah para nabi. Berapa? Mi'ah alaf wa arba'ah wa ishruna alaf wali. Berapa? 124.000 wali. 124.000 wali. Ya kah? Dan setiap zaman itu. Ya kah? Kenapa? Jadi Allah Ta'ala adakan wali dalam setiap zaman. Ya kah? Di situ min rahmatillahi ta'ala. Karena apa? Di anna wujudahum yadfa'ul bala wa yajlibur rahmah. Karena adanya wali di setiap zaman itu, adanya mereka itu yadfa'ul bala, menolak bala, menangkis bala. Ya. Wa yajlibur rahmah, dan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala ditarik. Ya. Makanya asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal fal amsal. Paling dahsyat bala itu pembubuhan para nabi, kemudian yang semisal nabi yaitu pembubuhan para wali Allah Subhanahu wa taala yang menangkisakan bala. Para bala yang Allah taala turunkan ditangkis sidin. Ada juga sidin seorang namanya nyandangnya macam-macam ya. Ya kan. Dan berhati-hati kita lah, berhati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah taala selamatkan hati kita dan selamatkan. Ya kah, mudah-mudahan kita baik sangka terus lawan orang. Sekiranya kita itu ya kah selamat hati, takutannya kita pas takkan buruk sangka isidin wali Allah taala itu nang bahaya. Itu nang bahaya. Kenapa? Karena para wali Allah taala itu hum basyarun. Mereka manusia biasa. Sama kayak kita, wahum yakulun, mereka makan. Wahum yashrabun, mereka minum. Wahum yadhakun, mereka tertawa. Wahum yanamun, mereka guring. Wahum yatazawwajun, sedih belaki bini.
babini sidin. Sama kayak kita. Ya kan? Sama kayak kita. Akan tetapi bagi mereka orang yang Allah Ta'ala berikan cahaya, ya kan, yang Allah Ta'ala berikan cahaya dalam hati mereka, menyaksikan yang ada di dalam diri mereka, mereka ya kadang melihat para wali tersebut sebagai manusia tapi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amun melihat babuhan wali Allah Ta'ala ini sama nang kaya inya, ya kan, sama nang kaya inya, artinya itu tidak ada membedakan orang tersebut penglihatannya. Aku ini lawan inya tuh sama ay. Padahal tingkatan itu di derajat di sisi Allah Ta'ala kada sama, tapi inya menyamakan. Ini nang bahaya. Sebagaimana Abu Lahab dan Abu Jahal dan orang-orang kafirin minal Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy tersebut, mereka itu ya kah bertamu Nabi tapi kadang mendapatkan manfaat dari Nabi. Di dunia melihat Nabi berkumpul Nabi, tapi di akhirat kada berkumpul. Kenapa? Karena mereka tersebut melihat Nabi Muhammad itu sebagai manusia, sebagai anak yatim Abu Talib, bukan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Mereka melihat, ya kan, melihat Nabi besar Muhammad itu adalah anak yatim Abu Talib, bukan ya kan Rasulullah, bukan utusan Allah. Seandainya mereka melihat para baginda Nabi SAW tersebut adalah utusan Allah, selamat mereka. Bagaimana si Nabi ibn Rabbah, sebagaimana ya kah Salman Al-Farisi yang jauh-jauh dari Persia, beriman lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kah beriman lawan Nabi, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya kah Nabi sallallahu mengatakan Salman minni, Salman itu daripada aku, ya kah termasuk daripada apa namanya tuh, dirangkul Nabi sallallahu alaihi wasallam Salman Al-Farisi dari Persia. Si Nabi ibn Rabbah dari Afrika. Ya kah banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain mendapatkan iman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memandang Nabi Muhammadun basyarun la kal basyar, memandang Nabi Muhammad SAW manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Begitu juga pandangan kita lawan wali Allah Ta'ala, hum basyarun la kal basyar, mereka itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Mereka dijaga oleh Allah Ta'ala, mereka dipelihara oleh Allah Ta'ala, mereka tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, mereka diberi anugerah oleh Allah Ta'ala berupa kemuliaan, karamat, macam-macam. Mereka diberi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama lawan kita lah, manusia sama, tapi dalam segi keagungan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kada sama. Begitu kita memandang Nabi SAW lah, Nabi Muhammad itu manusia, sidin makan juga, ya sidin bagi uwi juga, sidin babini, sidin ba anak, lakin la kal bashar bal kal yakut bainal hajar. Nabi SAW itu bagaikan yakah batu yakut di antara bebatuan-batuan biasa. Kada sama, kada sama, bedanya kualitas itu kada sama. Memang para wali Allah Ta'ala pun gitu juga, sama manusia tapi kualitas manusianya kada sama lawan kita, ya kan? Nah di sini kita nang beradab lawan bubuhan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Beadab takutannya kita nah bahasanya kalau zahiriyah kita kau menjaga, takutan batin kita kalau kau menjaga. Mudah-mudahan diselamatkan Allah Ta'ala bertaat, mudah-mudahan diselamatkan Allah Ta'ala, mudah-mudahan mencintai mereka itu ditanamkan kepada kita, zuriat kita sampai hari kiamat, ya akan mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama daripada Sayyidul Auliya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pandangan kita kepada Nabi itulah mengatakan yang dipandang itu khususiyah Nabi. Begitu juga para wali Allah Ta'ala itu yang kita pandang khususiyah babuhan sidin, yang itu yang kita pandang. Supaya kita jangan menjadi orang nang kada melihat kekhususiyah mereka. Karena di zaman Nabi sudah terjadi hidup lawan Nabi, sejaman Nabi, ya kan. Padahal tahu aja Nabi itu Al-Amin gelarnya.
Melihat saja Nabi SAW mukjizatnya banyak. Ya kan, melihat ketampanan Nabi, ya kan, kecerdasan Nabi, kepandaian Nabi, ya kan, kelembutan Nabi, kejujuran Nabi, keistimewaan Nabi nampak di dalam nang mereka lihat daripada Nabi. Tapi nang mereka lihat itu basyarnya, manusianya, bukan khususiyahnya. Nah begitu juga kita para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dan kita lihat itu khususiyahnya, ya kan, nang Allah taala khususiyahkan kepada mereka. Ya kan, khususiyah kita dengan mereka itu kada sama. Ilmu mereka luar biasa banyak, kita ilmu kada ada. Amal mereka banyak, amal kita tetapi ada. Ya kan, menangis mereka takut lawan Allah taala banyak, kita jarang menangis. Ya kan. Habis itu pulang mereka tersebut ma'rifatnya, mengenalnya lawan Allah Ta'ala banyak, kita kada. Ya sama lah, kada sama. Ya, kada sama. Makanya Allah Ta'ala perminakan dalam Al-Quran, apakah sama orang nang tahu lawan orang nang kada tahu. Itu firman Allah Ta'ala, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Itu firman Allah Ta'ala. Kada sama jawabannya. Kalau kita berpikir aja nyata kada sama sudah. Secara kita logika aja sudah tuh nyata kada sama. Kada sama. Ya, mudah diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridho dunia wal akhirah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اعترفنا وأننا صرفنا على لظى أشرفنا فتوب علي توزيل كل حوب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالي ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتسابي منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصفي الصحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إلى خلقك ورضا نفسي وزنة عرشي بدار كلمات اللهم صل على محمد اللهم صل